Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah. Dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adil Dewan. Perkenalkan, nama saya Fadli Aranda. Saya Kanis Valentina. Saya Naura Bistawadatul Jana. Saya Afni Nurarsi Ferdian. Saya Nahil Hana. Saya Adina Lendra. Dan saya Kenzi Maheswara. Kami dari kelompok 4 Sosiologi akan menayangkan hasil wawancara kami yang bertema pengaruh negatif media sosial tentang cyberbullying. Let's go! Kita dari SMA 1 Teluk Jambe izin meminta waktunya untuk diwawancarai. Boleh. Tapi sebelumnya boleh kali kenalin nama kakaknya siapa? Oke, kenalin, nama aku Sonia Nur Ajijah. Dari universitas mana? Aku dari Universitas Seni Perbangsa Karawang, jurusannya akuntansi angkatan 2024. Oke. Langsung masuk ke pertanyaannya. Boleh. Buat pertanyaan pertama, apa resiko jangka panjang dari maraknya cyberbullying saat demo politik, baik bagi kesehatan mental korban maupun iklim demokrasi di Indonesia? Oke. Kalau menurut aku pribadi, pendapat aku sendiri, kalau misalnya ngomongin cyberbullying, pastinya apalagi di saat demo yang kemarin itu tuh pasti bakalan nimbulin ketakutan. Yang pertama, ketakutan bagi si orang korban ini, dan juga ketakutan bagi masyarakat lainnya. Karena kalau misalnya mereka bersuara, otomatis mereka takut kayaknya gue bakalan kena cyberbullying juga deh. Jadinya pendapat mereka tuh jadi terpendam gitu, dan itu tuh bahaya banget buat demokrasi kita. Kenapa? Karena artinya secara nggak langsung kita tuh dibungkam gitu kalau menurut aku. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa cyberbullying yang muncul saat demo DPR dapat mengalihkan fokus dari isu utama yang sedang diperjuangkan? Oke, yang pertama, kenapa cyberbullying ini tuh bisa ngalihin isu dari isu pertama yang kita ambil tuh karena yang pertama, orang-orang tuh jadi lebih fokus untuk ngebully orangnya, tapi bukan isu apa sih yang lagi mau diungkapin gitu sama kita, yang mau dibawain dan mau dituntut sama kita ke pemerintah. Nah, itu tuh sebenarnya sah-sah aja, tapi ketika pendapat kita justru malah ngebully orang lain dan cyberbullying ini tuh terus-menerus terjadi, artinya ada ketidakbenaran di apa yang mau kita bawa. Nah, isu yang kita bawa juga harusnya kan jadi yang poin utama ya, yang kita bakalan sampaikan. Tapi ternyata kalau misalnya hal itu tuh malah berujung pada ngebully orang lain, dan menurut aku itu tuh kayaknya malah membuat bangsa kita tuh malah jadi terpecah belah gitu. Dan seharusnya ada seseorang ataupun pihak yang jadi penengah kalau misalnya ada cyberbullying itu terjadi kayak gitu. Walaupun kita nggak bisa ngehindarin kalau misalnya cyberbullying di tengah-tengah demo tuh pasti bakalan terjadi. Cuman balik lagi, harus ada seseorang yang ngebawa isu ini tuh lebih tinggi gitu. Maksudnya harus ngingetin bahwa apa sih fokus dan tujuan utama kita ngasih tuntutan ini tuh ke pemerintah kayak gitu. Selamat sore Bapak, kami dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe Timur ingin mewawancarai Bapak dengan tema pengaruh negatif media sosial tentang cyberbullying. Nah, sebelum itu kami boleh tahu nama Bapak dan jabatannya sebagai apa? Perkenalkan, saya Ahmad Nurseha, saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang. Saya di sini sebagai admin Tanggap Karawang, Tangkar, kemudian kepala unit Karawang Cyberhoax, dan juga tim peliputan pimpinan. Ya. Oke.
Masuk ke pertanyaan ke-1. Dengan meningkatnya kasus cyberbullying, bagaimana peran Kominfo dalam meningkatkan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan mencegah perilaku cyberbullying? Kalau dari kami itu pertama adanya pendidikan literasi digital. Di situ kami bekerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan, karena mereka pun memberikan info-info terkait baiknya penggunaan sosial media seperti itu, terus juga bahayanya cyberbullying. Jadi kami saling berkolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Karawang ini, di pemerintah Kabupaten Karawang. Juga ada dinas DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah itu sebagai acuan kita, karena mereka yang paham dan paling mengerti tentang arti tindak ini ya, tindak kan jatuhnya tindak kekerasan juga ya, secara mental karena cyberbullying itu. Nah, kalau dari kami juga itu memberikan konten-konten infografis terkait bahayanya cyberbullying, terus juga bagaimana cakap dalam bermedia sosial seperti itu. Dan juga ada konten-konten video creator lah ya, jadi menginformasikan bahaya cyberbullying seperti itu. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Dengan maraknya cyberbullying di media sosial, apa langkah-langkah konkret yang telah disiapkan Kominfo untuk melindungi korban dan menindak pelaku? Serta apakah ada mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan responsif bagi masyarakat? Baik, untuk laporan dan juga ini ya, terkait maraknya cyberbullying, kalau dari kami itu pasti harus mengumpulkan, harus memverifikasi sebagai informasi itu, karena kita juga harus mendapatkan bukti-bukti kuat ya terkait adanya cyberbullying itu. Nah, kalau misalnya tindak cyberbullyingnya bisa berdampak kepada si korban, seperti terkena psikisnya, psikologinya, nah kita usahakan ke dinas yang memang ada kewenangan itu tadi, yang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, karena mereka yang lebih inilah tugasnya jelas, karena pelindungan itu terus juga ada unitnya P2T P2A. Jadi ketika memang korbannya sudah mengalami sudah kan ada tingkatannya ya, maka ada pendampingan dari dinas terkait itu ya. Dan juga bagaimana mekanisme pelaporannya, kalau dari kami kita ada Tanggap Karawang. Nah, di situ di setiap desa, di setiap kecamatan kita memiliki admin ya, yang memang bisa masyarakat mengadukan. Dan kami harapkan sih masyarakat itu kalau memang mendapatkan tindak kekerasan secara itu ya, seksual maupun pelecehan, harap laporkan. Karena yang kami harapkan masyarakat itu sudah mau dan ingin melapor, dan jangan ragu, karena itu merupakan tindak kejahatan ya. Kalau misalnya kok angkanya naik terus nih, wah justru itu yang kami inginkan. Berarti masyarakat itu sudah berani dan tidak ragu untuk melaporkan tindak kejahatan itu. Kalau misalnya laporannya sedikit, berarti bukan bagus, justru masyarakat mungkin masih pada takut ya, masih takut untuk melapor kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah di tahap dan laporan masuk ke kami itu, kami jamin, kami jaga kerahasiaan si korban, dan kami berusaha untuk melakukan pendampingan terhadap korban nantinya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang memuaskannya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.
Halo teman-teman, jadi kita di sini akan menjelaskan cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah perundungan yang terjadi secara online. Berbeda dengan bullying biasa karena bisa anonim dan cepat menyebar. Dampaknya serius bagi psikologis, emosional, bahkan fisik korban. Untuk mencegahnya, kita perlu kerjasama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan platform digital agar tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Contohnya antara lain menyebarkan rumor, mengirim ancaman, mengucilkan di grup online, membuat akun palsu, dan menyebarkan rahasia pribadi melalui media sosial. Ciri-ciri cyberbullying itu menyebarkan gosip, membocorkan data pribadi, dan mengucilkan. Cara mencegah cyberbullying itu bersikap sopan dan menghargai orang lain saat berinteraksi online. Kedua, jangan membalas komentar atau pesan kasar dengan emosi. Kesimpulannya, nah teman-teman, cyberbullying itu sangat berbahaya loh, tetapi kita bisa mencegahnya kalau kita saling support, jaga sopan santun, dan menyebarkan vibes positif. Ingat teman-teman, internet itu tempat buat seru-seruan, belajar, dan ketemu hal keren, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi yuk kita bareng-bareng jadi generasi good vibes only agar dunia digital menjadi makin aman dan asik.